9 Sutra Matahari 330. Edisi yang ke-3634 dan 3635. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Pada saat ini, kebisingan yang disebabkan oleh dua kekuatan utama, pasukan Kam Restorasi dan pasukan Kam Penjaga, telah mulai menyebar ke seluruh kekosongan ke-6, menimbulkan sensasi. Karena pasukan kedua belah pihak sangat kuat, kebisingan yang ditimbulkan oleh sejumlah besar orang yang berjalan bersama-sama di dalam kehampaan benar-benar terlalu besar. Laporkan kepada Tuan Ye, pasukan dari Kam Penjaga akan segera tiba. Seorang lelaki tua bergegas menemui Ye Tianfei untuk melapor. Itu adalah Penatuaki. Dia mengelola sejumlah besar mata-mata dan akan menerima berbagai informasi baru setiap saat. Semuanya, percepat langkahmu. Begitu kalian bertemu dengan pasukan dari Kam Guardian, mulailah bertarung secara langsung. Jangan bersikap sopan. Aku akan bertindak lebih dulu. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata keras kepada para eksekutif senior di sampingnya. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei mengaktifkan kartu teleportasi ruang di tangannya dan berteleportasi cepat ke depan dalam sekejap. Tuan Muda Ye, para pemimpin senior Kam Restorasi semuanya terkejut melihat Ye Tianfei menghilang di kejauhan dalam sekejap. Tidak perlu berteriak, kita hanya perlu mengikuti instruksi Tuan Ye. Leluhur keluarga Liu melihat sosok Ye Tianfei sudah pergi jauh, jadi dia berkata dengan keras. Ya, Tuan Muda Ye punya rencana sendiri. Kita hanya perlu mengikuti instruksinya. Kedua leluhur klan setan bumi juga berkata keras pada saat yang sama. Maka orang-orang di Kam Restorasi pun mempercepat langkah dan mengejar Ye Tianfei. Seorang leluhur tua klan iblis bumi bergegas ke garis depan sambil membawa bendera Kam Restorasi, yang sangat menarik perhatian. Pada saat ini, Ye Tianfei semakin dekat dengan orang-orang di Kam Penjaga. Orang-orang itu ada di sini, dan aku bisa merasakan napas mereka. Kata Hun Lao pada Ye Tianfei. Ya, aku juga merasakan fluktuasi ruang di kejauhan. Sebuah pasukan besar sedang menyerbu ke arah kita. Ulat sutra naga bertanduk emas pun turut berbicara. Ye Tianfei berhenti, menghentakkan kakinya, dan melakukan teknik membaca bumi. Ribuan naga bumi tiba-tiba bergegas keluar dari menara hantu. Naga-naga bumi ini berenang cepat di ruang sekitarnya dan mengatur diri mereka menurut pola tertentu, langsung membentuk satu formasi bumi besar demi satu. Semua energi bumi dan hukum bumi di ruang sekitar tertarik dan mulai mendidih, tetapi segera bagian kehampaan ini kembali tenang. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar bendera formasi, yang terus-menerus dilemparkannya ke segala arah, membentuk satu formasi demi formasi. Ye Tianfei mengatur formasi dasar dan formasi dengan sangat cepat. Hanya butuh 2 atau 3 napas dari awal hingga akhir. Kemudian Ye Tianfei berdiri dalam formasi isolasi yang berat dan menyembunyikan sosoknya, menunggu kedatangan pasukan musuh. Tak lama kemudian, kekosongan di kejauhan mulai bergetar hebat, dan kemudian pasukan pembunuh muncul di hadapan Ye Tianfei. Ye Tianfei menggunakan energi jiwanya untuk merasakan masa lalu dan menemukan bahwa pasukan ini terdiri dari lebih dari 30 dewa sejati, yang dipimpin oleh 3 dewa sejati tingkat tinggi. Formasi ini jauh lebih kuat dari pasukan Kam Penjaga yang sebelumnya mengepung markas Sekte Changping. Tak lama kemudian, pasukan itu tiba di tempat Ye Tianfei baru saja mendirikan formasi. Ye Tianfei menghentakkan kakinya tanpa ragu. Duar, duar, duar. Satu demi satu, formasi dan formasi tanah muncul terus-menerus. Ye Tianfei menggunakan keterampilan badannya untuk menyerbu langsung ke pasukan lawan dan mulai meninju. Bang bang bang. Kedua tinju Ye Tianfei secepat kilat, menghantam secara bergantian. Dalam waktu kurang dari 1 tarikan napas, 5 dewa sejati utama terluka parah oleh Ye Tianfei. Pada saat yang sama ketika Ye Tianfei bergerak, Huang Sang juga bergerak. Huang Sang langsung menggunakan teknik dinding hantu untuk mengepung sejumlah besar orang dari Kam Penjaga. Dinding hantu ini, dikombinasikan dengan formasi tanah dan formasi yang telah disiapkan Ye Tianfei sebelumnya, memiliki kekuatan pengepungan yang mengerikan. Bahkan para dewa sejati pun tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Hu Miao juga mengambil kesempatan untuk menciptakan ilusi demi ilusi, seperti gelembung-gelembung transparan yang mengambang ke segala arah. 2 atau 3 dewa sejati utama diserang di tempat oleh Huang Sang yang menggunakan teknik kultivasi hantu dan menembus lautan jiwa mereka, melukai badan jiwa mereka dengan pareh.
Ketika Ye Tianfei dan Huang Sang menyerang, mereka berdua langsung melukai beberapa dewa sejati junior. Kemunculan Ye Tianfei terlalu tiba-tiba, dan ditambah dengan koordinasi begitu banyak formasi dan jurus darat, orang-orang di kubu penjaga benar-benar kebingungan sejenak. Duar. Formasi dan barisan tanah di sekitarnya juga melancarkan serangan hebat di bawah kendali Ye Tianfei, dan tiba-tiba teriakan terdengar satu demi satu. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan melepaskan ribuan boneka. Ribuan boneka ini semuanya merupakan boneka tingkat dewa, mulai dari dewa virtual utama hingga dewa virtual sempurna. Sejumlah besar boneka bergegas keluar ke segala arah dan segera membunuh sejumlah besar orang dari kamp penjaga. Sialan, bocah, siapa kamu? Pada saat ini, para dewa sejati di kubu penjaga semua memandang Ye Tianfei, terkejut dan marah, karena mereka semua dapat melihat bahwa Ye Tianfei adalah pemimpinnya. Tidak peduli siapa aku, bersiaplah untuk mati. Ye Tianfei meraung dan menggunakan kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mentalnya. Dengan teriakan keras, jiwa dewa virtual utama yang lain terluka parah di tempat, seakan tersambar petir, dan badannya terlempar ke belakang. Wah, kamu cari kematian. Pada saat ini, dewa virtual tingkat tinggi yang memimpin kamp penjaga sangat marah. Dia mengunci Ye Tianfei dan bergegas untuk membunuhnya. Apakah dewa virtual tingkat tinggi begitu hebat? Ye Tianfei tiba-tiba berbalik, tanpa menghindar atau menghindar lagi, dan melancarkan pukulan dengan kedua tinjunya secara bersamaan. Tinju penghancur batas di tangan kirinya dan tinju pemusnah besar di tangan kanannya. Kedua tinju itu terus membesar, membawa kekuatan fisik yang teramat mengerikan, menyebabkan mata sang dewa virtual tingkat tinggi itu mengecil dan rasa takut muncul dalam hatinya. Duar. Tinju Ye Tianfei secepat kilat, dan dia meninju dewa virtual tingkat tinggi itu satu demi satu. Menghadapi kekuatan fisik Ye Tianfei yang mengerikan dan keterampilan tinju yang luar biasa, dewa virtual tingkat tinggi itu tidak mampu melawan dan terus-menerus dipukul mundur. Namun, harus dikatakan bahwa kekuatan dewa virtual tingkat tinggi ini sangat kuat. Menghadapi serangan hebat Ye Tianfei, selain terpaksa mundur terus-menerus, dia sebenarnya menghalangi banyak gerakan. Kemampuan bertarung orang ini cukup kuat. Hun Lao tidak dapat menahan diri untuk berkata. Karena Hun Lao tahu bahwa dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, dewa virtual tingkat tinggi biasa tidak akan mampu menahan begitu banyak pukulan dari Ye Tianfei. Namun, setelah lebih dari 10 pukulan, dewa virtual tingkat tinggi akhirnya tidak bisa menahan dan terlempar keluar oleh pukulan Ye Tianfei. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Para dewa sejati lainnya yang bergegas datang dari segala arah untuk menolong semuanya ketakutan saat melihat kejadian ini, karena dewa virtual tingkat tinggi ini adalah yang terkuat di dalam tim mereka, tetapi dia dikalahkan dalam waktu yang begitu singkat. Kalau begitu, yang lain tidak akan ada tandingannya. Mari kita semua bekerja sama untuk mengatasinya. Dewa virtual tingkat tinggi yang pingsan itu mengeluarkan pil ajaib dan menelannya sambil berteriak keras. Kemudian dia memimpin para dewa sejati di kamp penjaga dan bergegas menuju Ye Tianfei lagi. Para dewa sejati lainnya juga mengeluarkan senjata ajaib mereka dan mengepung Ye Tianfei sambil meraung. Satu demi satu senjata ajaib dan satu demi satu serangan energi dahsyat terus-menerus menghantam Ye Tianfei. Kemarilah dan mati. Ye Tianfei meraung, mengeluarkan pedang panjang, dan mengerahkan metode 10.000 pedang kembali menjadi satu, menebaskan satu demi satu sinar pedang tebal ke segala arah. Pedang panjang itu tak lain dan tak bukan adalah pedang pelangi ungu. Ketika Ye Tianfei menggunakan pedang pelangi ungu ini, dia tidak hanya memperlihatkan keterampilan pedangnya sendiri, tetapi juga mengandung sebagian kemauan pedang pamannya di kelompok dunia Guking. Kekuatannya sangat mengerikan, dan serangan para dewa sejati di sekitarnya semuanya diblokir oleh sinar pedang yang ditebas oleh Ye Tianfei. Ketika Ye Tianfei sedang melakukan metode 10.000 pedang kembali menjadi satu, tatapannya tiba-tiba beralih ke dewa sejati utama, dan dia menggunakan kekuatan jiwanya dan seni bela diri kekuatan mental untuk menyerang lautan jiwanya pada saat yang bersamaan. Dewa sejati junior terkejut, dan segera mengangkat beberapa senjata sihir kekuatan jiwa dari lautan jiwanya untuk mencoba melawan. Akan tetapi, seberkas pedang tebal telah menebas di depannya, dan dengan bunyi brek membelah badannya menjadi dua. Hati-hati, badan orang-orang ini sangat berharga, dan mereka adalah bahan berkualitas tinggi untuk pemurnian mahiyat. Huang Sang merasa sangat tertekan saat melihat pemandangan ini,
dan segera berbicara untuk mengingatkan mereka. Saya hampir lupa, Ye Tianfei awalnya ingin menambah serangan pedang lain untuk memotong-motong Dewa Sejati Junior ini menjadi beberapa bagian, tetapi setelah mendengar kata-kata Huang Sang, dia harus menyerah. Dia menggunakan seni bela diri kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mental untuk sekali lagi menyerang lautan jiwa Dewa Sejati Junior, dan segera melukai badan jiwanya dengan pareh. Saat berhadapan dengan Dewa Sejati Junior ini, Ye Tianfei terus mengayunkan pedang ungu di tangannya, memblokir semua serangan dari Dewa Sejati lain di sekitarnya dan memaksa Dewa Sejati itu terus mundur. Namun, pada saat ini, banyak boneka yang baru saja dilepaskan Ye Tianfei telah dipukuli dan dibuang jauh. Semua boneka itu berada pada level dewa virtual. Meskipun mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat dan sangat kuat, mereka masih belum cukup untuk menghadapi para Dewa Sejati. Sementara para Dewa Sejati di kamp penjaga mengepung Ye Tianfei, mereka terus menyerang dan menjatuhkan boneka-boneka itu. Dari lebih dari 4.000 boneka yang dilepaskan Ye Tianfei, sedikitnya 1.000 diantaranya terlempar dan terlempar jauh. Ye Tianfei melihat boneka-bonekanya dipukul dan dibuang terus-menerus, tetapi dia tidak merasakan apa-apa, karena boneka-boneka ini tidak memiliki kehidupan, dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat boneka-boneka ini sangat keras dan dapat digunakan kembali. Sekalipun boneka-boneka ini dihancurkan, selama boneka-boneka itu dapat ditemukan kembali, boneka-boneka itu masih dapat digunakan untuk memurnikan boneka lagi. Ye Tianfei memegang pedang pelangi ungu di tangannya dan menebas satu demi satu pedang, dengan sinar pedang tebal menebas dengan rapat. Sialan, bagaimana mungkin ilmu pedang orang ini bisa begitu mengerikan? Para Dewa Sejati itu semua terkejut dan marah. Menghadapi sinar pedang mengerikan yang ditebas Ye Tianfei ke arah mereka, mereka tidak berani ceroboh sama sekali, karena jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin akan dipotong-potong. Semuanya, bersatulah dan bekerja sama untuk membunuh orang ini. Dewa Sejati tingkat tinggi yang memimpin sangat marah dan berteriak liar. Dia telah memimpin pasukan ini dengan ambisi besar, ingin menghancurkan kamp restorasi yang baru saja muncul dan membangun beberapa prestasi. Namun, dia belum pernah bertemu dengan seorang pun dari kamp restorasi, tetapi tiba-tiba bertemu dengan orang ini yang asal-usulnya tidak diketahui tetapi kekuatannya luar biasa kuat. Melihat hilangnya begitu banyak dewa dan manusia sejati, dia merasa sangat frustrasi dan kemarahan batinnya mencapai puncaknya. Dia bergegas menuju Ye Tianfei dengan putus asa. Ye Tianfei memegang pedang pelangi ungu di tangannya dan menebaskan satu persatu sinar pedang tebal, terus-menerus mencekik Dewa Sejati tingkat tinggi. Dewa Sejati tingkat tinggi ini merasa marah dan sangat sedih di saat yang sama, karena kekuatan keterampilan pedang yang ditunjukkan Ye Tianfei begitu mengerikan, sehingga dia tidak bisa mendekatinya untuk sementara waktu. Ayo kita bertiga bekerja sama untuk membunuhnya. Dewa Sejati tingkat tinggi terkemuka mengirim pesan kepada dua Dewa Sejati tingkat tinggi lainnya. Total ada 3 Dewa Sejati tingkat tinggi di pasukan kamp penjaga ini. 2 Dewa Sejati tingkat tinggi lainnya diam-diam datang ke tempat tidak jauh di belakang Ye Tianfei saat ini, dan tiba-tiba melompat dan menyerang pada saat yang sama. Kemudian 3 Dewa Sejati tingkat tinggi melancarkan serangan dahsyat bersama-sama. Ye Tianfei merasakan serangan mengerikan yang diluncurkan secara bersamaan oleh ketiga Dewa Sejati tingkat tinggi ini dan tidak mundur. Dia memegang pedang pelangi ungu di tangan kanannya, meningkatkan kecepatannya, dan terus-menerus meluncurkan sinar pedang tebal ke arah 3 Dewa Sejati tingkat tinggi. Dengan tangan kirinya, dia menggunakan seni bela diri fisik dari Dewa Iblis Perkasa, terutama tinju penghancur batas dan tinju penghancur sunyi yang hebat. Dia juga menggunakan seni bela diri kekuatan jiwa dan seni bela diri kekuatan mental, menyerang jiwa 3 Dewa Sejati tingkat tinggi hampir pada saat yang bersamaan. Ya, sekarang kalian bisa bertarung melawan Dewa Sejati tingkat tinggi dengan kekuatan fisik dan ilmu pedang kalian. Kata Hun Lao, selama masa pengasingan dan kultivasi ini, saya telah memadukan senjata Tao tingkat Dewa Sejati. Kualitas fisik dan kekuatan saya telah meningkat pesat. Sekarang lebih mudah bagi saya untuk melawan Dewa Sejati tingkat tinggi. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Meskipun dia bertarung melawan 3 Dewa Sejati tingkat tinggi pada saat yang sama, Ye Tianfei tidak merasakan tekanan apapun. Kalau begitu, ayo kita bunuh ketiga orang ini dengan cepat. Mereka pasti punya banyak barang bagus. Ulat Sutra Naga bertanduk emas menyampaikan pesan kepada Ye Tianfei. Ketiga orang ini sangat kuat.
Aku bisa menggunakan mereka untuk mengasah diriku. Tidak perlu terburu-buru. Jawab Ye Tianfei. Biarkan binatang dewa berkepala 9 keluar dan uji efektivitas tempur mereka saat ini. Hun Lao tiba-tiba berkata pada Ye Tianfei. Oke. Ye Tianfei mengangguk. Saat berikutnya, sebuah roda bundar besar perlahan naik dari belakang Ye Tianfei, dan kemudian 9 binatang suci bergegas keluar darinya. Masing-masing binatang dewa memancarkan aura pembunuh yang mengerikan, lalu menerjang maju untuk membunuh. Siapa orang-orang ini? Para dewa sejati di perkemahan penjaga semuanya terkejut saat melihat binatang berkepala 9 itu. Ini pasti fenomena aneh yang disebabkan oleh kultivasi anak ini terhadap seni bela diri tertentu. Seorang dewa sejati perantara yang lebih tua merasakan nafas binatang berkepala 9 dan menebak. 9 binatang dewa berkepala 9 itu semua penuh dengan semangat juang, dan mereka menyerang maju dengan seluruh kekuatan mereka, benar-benar memukul mundur 9 dewa sejati terus-menerus, termasuk satu dewa sejati perantara di antara mereka. Ya, binatang suci berkepala 9 milikmu memang memiliki kekuatan tempur seperti dewa sejati. Hun Lao berkata dengan heran. Tuan Muda Ye, kami sudah sampai. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari kejauhan, kemudian muncullah pasukan yang besar di kejauhan sana. Di garis depan pasukan, ada sebuah bendera besar berkibar tertiup angin, dan pada bendera itu tertulis beberapa karakter besar dan flamboyan dari kamp restorasi. Pertempuran telah dimulai. Kita tidak bisa membiarkan Tuan Muda Ye bertarung sendirian. Serang! Seorang leluhur tua klan setan bumi yang membawa bendera besar dan bergegas ke depan berteriak keras. Lalu pasukan dari kubu restorer menyerbu ke arah pasukan kubu Guardians dengan cara yang perkasa. Pasukan kamp penjaga telah jatuh ke dalam kekacauan setelah serangan Ye Tianfei. Pada saat ini, mereka tiba-tiba diserang oleh pasukan kubu restorer dan terkejut. Puluhan dewa sejati di kubu restorasi bertarung dengan gagah berani dan tak kenal takut, sementara para dewa sejati di kubu penjaga baru saja terbunuh oleh serangan Ye Tianfei, sedikitnya ada selusin dari mereka. Bukan saja jumlah mereka yang berkurang, tetapi semangat juang mereka juga sudah sangat melemah. Jadi kamu dari kamp pemulihan. Beraninya kamu datang kepada kami atas inisiatifmu sendiri. Ketika para dewa sejati dari kamp penjaga melihat pasukan kamp pemulihan datang, mereka semua terkejut dan marah. Karena panik, mereka berhasil dipukul mundur dalam waktu singkat. Belasan dewa sejati tingkat menengah dari kubu pemulih memimpin serangan dan membunuh banyak dewa sejati dari kubu penjaga, sementara Ye Tianfei menatap 3 dewa sejati tingkat tinggi yang memimpin kubu penjaga dan menggunakan berbagai keterampilan dan teknik rahasia untuk melancarkan serangan dahsyat. Ye Tianfei memegang pedang pelangi ungu di tangan kanannya dan menggunakan tangan kirinya untuk melakukan tinju penghancur batas atau tinju pemusnahan besar. Sinar pedang yang menyilaukan dan jejak tinju yang besar terus-menerus menyerang ke depan. Meskipun 3 dewa sejati tingkat tinggi kalah jumlah 3 lawan 1, mereka sekarang merasakan tekanan luar biasa dan dipaksa mundur selangkah demi selangkah oleh Ye Tianfei. Kekuatan fisik, ilmu pedang, seni bela diri kekuatan jiwa, dan seni bela diri kekuatan mental yang ditampilkan Ye Tianfei semuanya sangat kuat, terutama ilmu pedang dan seni bela diri fisik. Pada akhirnya, 3 dewa sejati tingkat tinggi tidak berani menerima serangan langsung. Selain itu, selama pertempuran, Ye Tianfei terus mengerahkan sejumlah besar formasi dan formasi darat. Meskipun formasi dan wujud tanah ini tidak dapat menimbulkan banyak ancaman terhadap 3 dewa sejati tingkat tinggi, mereka dapat menyebabkan gangguan dan melemahkan kekuatan serangan mereka sampai batas tertentu. Sialan, dari mana datangnya orang seseram itu? 3 dewa sejati tingkat tinggi menjadi semakin takut saat pertarungan berlangsung. Hahaha, kalian semua tawarkan jiwa kalian. Huang Sang mengeluarkan kabut hantu yang mengerikan, meliputi area ruang yang luas. Ada pula dinding hantu yang tersebar rapat di ruang ini, yang menjebak sejumlah besar orang dari kamp penjaga, sedangkan orang-orang dari kamp pemulih tidak terpengaruh sama sekali. Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas juga turut serta dalam pertempuran. Sambil memimpin sejumlah boneka tingkat dewa, mereka menggunakan teknik rahasia mereka sendiri untuk terus-menerus membunuh orang-orang di kamp penjaga. Saat itu, hanya tersisa kurang dari 10 dewa sejati di kubu penjaga, sementara dewa sejati di kubu pemulih mengalami sedikit sekali korban. Sebaliknya, kubu Guardian mulai benar-benar dirugikan. Pergilah ke neraka. Selama pertempuran,
Ye Tianfei tiba-tiba bergegas ke depan salah satu dewa sejati tingkat tinggi dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan tangan kirinya, dia melancarkan pukulan pemusnahan besar dan meninjunya. Kekuatan tinju yang dahsyat dilepaskan dari tinjunya, terus-menerus menghancurkan apapun yang ada di depannya. Dewa sejati tingkat tinggi ini sangat marah sehingga dia membuka mulutnya dan memuntahkan bola putih. Bola putih itu berputar dengan kecepatan tinggi dan terus membesar dan mengecil, menekan Ye Tianfei. Kabut putih keluar dari bola putih itu, menutupi langit dan bumi. Ye Tianfei tiba-tiba merasa gerakannya sedikit melambat. Ini tampaknya merupakan energi iman yang legendaris. Hun Lao sedikit terkejut ketika dia melihat kabut putih. Energi iman. Hati Ye Tianfei tergerak. Karena Ye Tianfei sudah lama mengetahui keberadaan energi semacam ini, maka yang disebut energi iman adalah menghimpun pikiran iman semua makhluk hidup di dunia dan mengubahnya menjadi semacam energi. Dapat dikatakan bahwa itu adalah energi yang sangat misterius yang harus dikumpulkan melalui beberapa cara khusus. Lalu bagaimana jika energi iman? Ye Tianfei meraung, dan dengan pedang pelangi ungu di tangan kanannya dan tinju ilahi sunyi agung di tangan kirinya, dia terus memukul bola putih itu. Setelah beberapa saat, dia benar-benar membuat bola putih itu mundur terus-menerus. Bagaimana ini mungkin? Dewa sejati tingkat tinggi terkejut dan marah, karena bola putih ini adalah salah satu kartu truf terkuatnya, tetapi tidak dapat menghentikan Ye Tianfei. Dengan suara dentang, Ye Tianfei mengayunkan pedangnya dan langsung menjatuhkan bola putih itu. Lalu, di hadapan tatapan ngeri dewa sejati tingkat tinggi itu, dia meninju badannya dengan tangan kirinya, membuatnya terpental keluar dengan darah muncrat dari mulutnya. Jika kamu bertarung melawan dewa sejati tingkat tinggi, kamu pasti sudah menang sejak lama. Sekarang kamu bertarung melawan 3 dewa sejati tingkat tinggi pada saat yang sama, yang mana sedikit lebih sulit. Hun Lao menghela napas lega ketika dia melihat Ye Tianfei mulai menghancurkan lawannya, dan berbicara. Tidak usah terburu-buru, aku menggunakannya untuk mengasah berbagai keterampilan dan teknik rahasiaku. Akan terlalu membosankan jika mengakhiri pertempuran sekaligus. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Ye Tianfei telah bergegas ke depan dewa sejati tingkat tinggi lainnya. Tanpa menghindar, dia memukul dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya. Wah, sombong sekali kamu. Dewa sejati tingkat tinggi ini sangat marah dan memegang Fang Tianhua Ji putih di tangannya. Dia meraung dan menghalangi Ye Tianfei. Ye Tianfei tidak mengelak atau menghindar. Pada saat ini, ia mengadopsi gaya bertarung langsung. Senjata ajaib di tangan kedua belah pihak terus bertabrakan satu sama lain, menimbulkan suara benturan logam besar satu demi satu, bagaikan besi yang dipalu, memercikkan serangkaian percikan api yang menyilaukan. Nak, pergilah dan mati. Pada saat ini, dewa sejati tingkat tinggi lainnya bergegas di belakang Ye Tianfei, memegang Doomsday Ten yang menyala-nyala dan pedang berbentuk aneh, dan menebas punggung Ye Tianfei. Dengan suara keras, percikan api yang menyilaukan menyemburat dari punggung Ye Tianfei. Namun, tidak ada salahnya. Bagaimana mungkin? Badan anak ini begitu kuat. Orang senior itu benar-benar tercengang. Setelah Ye Tianfei melelehkan senjata Tao tingkat dewa sejati, kualitas badannya sepenuhnya ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, bahkan jika dia diserang oleh dewa sejati tingkat tinggi, itu tidak akan menyebabkan kerusakan apapun dalam waktu singkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa sejati tingkat tinggi di depan juga ketakutan ketika melihat pemandangan ini. Dengan suara keras, Fang Tianhua Ji di tangannya terlempar menjauh, kemudian dia terkena pukulan Ye Tianfei dan terlempar tinggi ke udara. Ye Tianfei tiba-tiba berbalik dan menggunakan keterampilan pedang dan tinju untuk menyerang dewa sejati tingkat tinggi lainnya pada saat yang sama. Pada saat ini, pasukan kubu penjaga telah dikalahkan. Kecuali 3 dewa sejati tingkat tinggi, hampir semua dewa sejati lainnya terbunuh. Hanya 1 atau 2 dewa sejati perantara yang terluka pareh yang masih bertahan, tetapi mereka akan dikalahkan. Dapat dikatakan bahwa kubu Guardian kalah total dalam pertempuran ini. 3 dewa sejati tingkat tinggi sangat marah ketika mereka melihat hasil seperti itu, tetapi mereka tidak berdaya karena mereka sekarang berada dalam situasi yang sulit dan dikalahkan berulang kali oleh Ye Tianfei. Tepat pada saat ini, laporkan kepada Tuan Ye, pasukan Istana Yinsi baru saja tiba di markas besar Sekte Changping, dan mereka datang dengan kekuatan besar.
Seorang mata-mata datang dari jauh dan melapor kepada Ye Tianfei. Oh, apakah orang-orang dari istana Yinxi ada di sini lagi? Bagus sekali, pancing mereka ke sini. Ayo kita bunuh mereka bersama-sama. Ye Tianfei berkata sambil mensibir. Bersambung.